Mantan Ketua Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan Pratiwi Novianti atau yang akrab disapa Teh Novi belakangan ini tengah berseteru dengan pemilik klub malam Bluefy Surabaya Hery Kunchoro. Kasus bermula dari Teh Novi menyebarkan chat WA Hery ke media sosial. Dalam percakapan tersebut, Hery Kunchoro memaksa untuk bertemu di Jakarta. Hery juga meminta Teh Novi mengajak ketua yayasan yang sekarang Gery Julian dalam pertemuan tersebut. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Novi. Mengetahui chatnya tersebar, Hery Kunchoro pun tidak terima. Ia merasa ada beberapa hal dari chat tersebut yang tidak pantas diperlihatkan ke publik. Bila Teh Novi tetap tidak meminta maaf, Hery Kunchoro tidak segan membongkar aib ke publik. Terkait dengan ultimatum dari Hery Kunchoro tersebut, Teh Novi justru menantang balik. Dari postingannya di Instagram Story, terlihat jelas Teh Novi tidak mau meminta maaf. Dalam postingannya itu, Teh Novi pun memperlihatkan thumbnail video dari channel YouTube Ray-Ban Unlocked berjudul dugaan video sur Novi di tangan Hery Kunchoro. Lalu pada slide berikutnya, Teh Novi pun menegaskan bahwa dirinya tidak takut dengan ancaman Hery. Bila perlu, ia akan melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Nama Pratiwi Novianti atau Teh Novi semakin dikenal setelah menggalang dana untuk Agus yang menjadi korban penyiraman air keras. Kasus ini menarik karena Agus diduga menyalahkan uang donasi tersebut untuk kebutuhan pribadi bukan pengobatan. Publik berada di kubu Novi karena menilai Agus tidak tahu terima kasih. Dalam kasus ini sempat muncul dugaan mengenai sifat buruk Teh Novi, salah satunya gaya hidupnya yang hedon. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gak ada habis-habisnya ini masalahnya si Teh Novi. Ya ampun, sekarang muncul lagi Bapak Hery Kunchoro sebut kantongi bukti hubungannya dengan Novi. Aduh, whatever lah ya. Setiap orang punya masa lalu, guys. Ya, setiap orang punya masa lalu, whatever gitu loh. Dia nggak merugikan siapapun, ya kan. Pertama dirinya single, dirinya single. Terus kedua, ya kalaupun misalnya umpama punya hubungan spesial dengan bapak, berarti bapak dong yang suka mencari-cari Teh Novi. Gue nggak tahu ya. Misalnya, ya soalnya idealnya itu jarang banget loh perempuan yang ngejer-ngejer gitu. Tapi ya udahlah. Ya bisa diselesaikan baik-baik, nggak perlu ngumbar-ngumbar di sosmed gitu loh, ya kan. Setiap orang punya masa lalu, setiap orang punya masa lalu. Gue aja punya masa lalu gitu kan. Tapi kan kalau misalnya semua bisa diselesaikan baik-baik, kenapa enggak? Wah, Pak Haka ini udah kayak ensiklopedia berjalan ya guys. Katanya tahu Tete dari A sampai Z, dari atas kepala sampai ujung kaki. Kita kan juga tahu juga ya si Tete dari kepala sampai kaki. Namanya juga netizen sejati, ya kan hobinya ngamatin. Apalagi Tete kan public figure masuk TV. Tapi tunggu dulu nih, ini rada beda guys. Pak Haka kan tadi juga bilang tahu semua. Apa tahu luar dalam mungkin ya? Tapi kalau dalam, emangnya pernah investigasi mendalam ya Pak? Aduh, makin lama makin mirip film drama. Jangan-jangan mereka main detektif swasta pas lampu klubnya lagi remang. Ya seru juga ya guys kalau kisah si Tete ini diangkat jadi serial judulnya Luar Dalam versi HK. Sudahlah, kalau masalah begini sih udah dewasa, tahu sama tahu lah, gak usah diperdalam. Dan hidup ini gak usah butuh validasi pencitraan. Kalau kita itu harus orang yang memang benar-benar mutlak, orang yang bersih. Memang banyak cara orang cari hiburan, dan itu nggak salah, itu hak pribadi orang lepas pribadi. Gimana cara dia mengekspresikan dirinya, gimana cara dia untuk membuang kepenatannya, belum. Ya cuman orang pun nggak akan gampang atau semudah itu menerima. Gimana sih laki-laki yang pada saat kita mau kemana-mana tuh, atau contoh kayak kemarin kita mau ke suatu tempat, tolong dong siapin kamar untuk saya dan tim saya, semua dikasih gratis. Berarti ada gimana ya,
sama-sama dewasa aja lah menanggapinya. Jadi segala sesuatu itu nggak usah harus diklarifikasi, harus validasi bahwasanya kita itu adalah orang yang baik. Setiap orang punya kehidupan pribadi sendiri. Cuma sayangnya ya kebetulan kamu itu public figure, yang dimana kamu itu adalah di bagian yang namanya kemanusiaan. Tapi it's okay, semua orang gak lepas pribadi itu punya kehidupan pribadi masing-masing, tergantung gimana orang menyikapinya aja, kan gitu. Sudahlah, gak usah harus sedikit-sedikit klarifikasi bahwasanya saya itu begini, saya itu bersih, saya itu polos segala macamnya. Udahlah. Di antara kalian mungkin sudah ada yang tahu ya dengan video Teh Novi berada di klub malam bersama dengan Om-Om, dan siapa yang mengedarkannya tentulah kalian juga sebagian mungkin udah ada yang tahu gitu ya kan. Beliau adalah orang yang sangat mengagumi Teh Novi dan mencintai dan menyayangi dan ya tentunya ya apapun gitu ya kan yang dilakukan orang tersebut ya kita anggap saja beliau itu adalah pengagum Teh Novi. Karena apa ya sampai dikorek-korek gitu ya kan, buat apa gitu ya tujuannya gitu ya kan, dari kasusnya donasi sampai ke hal-hal pribadi gitu ya kan, yang nggak penting gitu ya kan. Buat Teh Novi ya berarti Anda itu Teh Novi kalau diibaratkan pohon itu, Teh Novi itu udah semakin tinggi. Jadi semakin tinggi pohon, semakin kencang angin berhembus. Dan Teh Novi itu ibaratkannya kalau misalkan pohon mangga ya, ada berbuah yang lebat dan ranum gitu. Otomatis buah yang ranum yang bagus itu tentu orang tuh akan berlomba-lomba untuk mendapatkan si buah tersebut. Nah seperti itulah Teh Novi ya. Berarti Anda itu bagus gitu ya kan, sehingga orang tuh ingin menjatuhkan ya kan, ingin mengambil Teh Novi istilah. Coba kalau buah-buahnya itu busuk atau yang nggak bagus, tentu orang juga nggak akan peduli gitu ya kan. Ya buat apalah gitu ya kan, sehingga orang juga tidak akan mau mengambilnya. Nah ini adalah yang bawah ini ya, perempuan yang di bawah ini, beliau itu adalah saksi mata bahwa Teh Novi berada di klub malam itu hanya sebagai tamu yang diundang oleh owner yang memiliki klub malam tersebut gitu ya kan. Dan si bapak owner ini ya yang berinisial HK, beliau itu berulang tahun dan mengundang Teh Novi, dan banyak juga artis di sana katanya yang diundang gitu ya kan. Dan setelah acara tersebut bapak owner juga pulang gitu, dan Teh Novi masih di situ bersama si ibu kakak yang di bawah ini ya, nggak tahu saya siapa namanya, tapi beliau itu saksi mata gitu bahwa beliau itu ngobrol dan berkenalan dengan Teh Novi gitu ya kan. Jadi untuk Teh Novi kalau misalkan ada yang ngorek-ngorek masa lalu, misalkan walaupun benar gitu ya, Teh Novi biarkan aja. Itu berarti apa ya, Teh Novi tidak perlu istilahnya mah yaitu untuk tabungan pahala atau penghapusan dosa gitu ya kan. Karena ya waktu yang akan menjawab dan membuktikan semuanya gitu ya Teh Novi ya, karena semua juga akan kembali kepada diri kita. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai gitu ya kan. Dan untuk bapak yang mengedar luaskan video Teh Novi tersebut, saya doakan ya, karena beliau juga sedang sakit, mudah-mudahan penyakitnya diangkat ya, kemudian dilimpahkan rezekinya gitu, dijaga keluarganya gitu ya. Apalagi kepada Teh Novi ya, yang saya tahu adalah Teh Novi juga mengasuh anak-anak ya, anak-anak di jalanan gitu ya kan, kemudian menolong ODGJ. Semoga rezekinya semakin berlimpah, diangkat derajatnya, dimuliakan kedua orang tuanya ya, terlebih ibundanya yang sudah almarhum, yang sudah ada di alam sana. Semoga Allah mengampuni setiap dosa-dosanya gitu ya kan. Untuk Teh Novi pokoknya apa ya, tetap semangat ya Teh Novi, karena apa ya, kita tidak perlulah meminta dukungan siapapun ya Teh Novi, karena dukungan itu akan datang mengalir dengan sendirinya ya. Tetap kuat dan tetap semangat.